Nih kawan-kawan, ini motor Marco yang biasa digunakan sehari-hari. Ini juga percobaan. Itu ini mahoni. mahoni itu mah ya. Kurang bagus. Mancung. Ya. Nah, naon? Oh, api. Mancung. 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 Akhirnya kita sampai juga ya ke sawahnya Marco. Oh ya, mungkin orang-orang pengen tahu motornya Marco. Oh, saya akan kasih lihat dulu ya. Ya. Nih kawan-kawan, ini motor Marco yang biasa digunakan sehari-hari. Kayaknya ini motor legenda ini. Legendaris maksudnya. Iya, jangan legenda. Bukan legenda, legendaris. Ya. Ini apa ini ya? Oh, Boleh diceritakan gak ini? Iya, ini buat rock surfing. Oh. Karena orang yang pakai motor ini sebelum saya suka main surfing, jadi ada besi yang bisa disambung. Oh gitu. Termasuk ya, termasuk ini kali ya. motor. Ini juga ya. Termasuk ini, dan dia dulu pasang colokan ini buat ngecas handphone dan gitu. device. Wah, luar biasa ini. Udah berkaratan, di sini terlalu lembab. Ya. Udaranya penuh dengan luar biasa lah dari pokoknya. laut. Apalagi tempat ini yang airnya payo. Mudah berkarat. Mudah sekali. Iya. Berkarat. Semua berkaratan. Iya. Semua besi biasa atau mild steel suka berkaratan di sini. Ini mancung. Ya. Naon? Oh, api. Mancung. Mancung. Mancung kelapa ini. Tahu aja dia mancung. Nah, apinya udah bagus Ya. ya. Jadi ini bikin api supaya nggak banyak nyamuk ya. Iya. Siap. Alhamdulillah hari ini si tetehnya ikut nih. Nah, di dia nih. Ayo teh, bakar mancung teh lah. Ceritanya mau bakar ayam. Mana itunya pisangnya? Cina tadi ayo asak pisang. Oh iya, ya. Di sini. Sedikit kelewat. Ya, nggak bawa golok ya. Gimana ceritanya itu kalau nggak bawa golok? Tidak apa-apa. Sebentar. Asik. Saya kasih tahu. Asik, caranya mau dikasih tahu nih dia nih. Aturan kalau ke sawah kemana-mana harus bawa golok. Iya, tapi acara yang tadi kita lupa ya. Gak apa-apa. Karena di sini selalu ada solusi. Oh, kayak MacGyver dong. Ya. Pada saya menyakiti kuku. Oke. Tinggal melum. What's this? Oh, super. Wah, cau naon eta? Oh, ini cau nangka. Cau nangka. Cau nangka, cina kawan-kawan. Dibersihkan dikit. Eta mah geus dimakan kunaon eta? Ini sudah kelewat, lihat. Ini dimakan codot atau kelawar. Lalai. Lalai, ya. Sejenis kalong sebenarnya, karena yang makan buah itu beda dari yang makan serangga. Iya. Tapi kalau sudah segini matangnya bisa dimakan langsung, cuman rasanya sedikit keset, makanya ini biasa dipetik agak hijau dan digoreng. Sedikit keset kayak makan jengkol kali ya? Iya. Dia ketawa makan jengkol.
sekarang bagus. Borong di warung ya. Ah, Bawa pulang. bawa pulang dong. Hasil perkebunan kita ini. Ya. Lumayan. Oh iya, by the way, Marco yang mana itu sawahnya? Boleh dilihatin? Yang ini. Ada beberapa kotak di sini. Dari mana? Dari sini Ya. sampai ke Yang agak hijau muda itu orang lain. orang lain. Ya. Karena kita di sini mungkin dalam kurun waktu 2 minggu mau panen. Oh 2 minggu lagi Tapi panen ya? Saya serahkan kepada yang urus. Oh gitu. Karena saya sendiri Kalau kerjakan sawah. kebunnya itu punya siapa itu kebun? Kebun ini yang di belakang kita itu bagian dari tanah ini. Kebun kecil itu yang di Yang mana yang kecil? Oh yang itu. ini. Ya ada beberapa pohon kelapa yang Iya. menghasilkan. Karena kena matahari terus itu hasilnya lumayan bagus dari pohon itu. Ada Oh. juga pohon mangga. Mm-mm. Sorry, pohon rambutan kena benalu Iya, atau pohon parasit kelihatan di tengah. iya. Ya. Kalau yang ini bukan. Ini bukan. Oh bukan. Ini Oh. mungkin bagian dari. Oh jadi itu yang Marco punya pulau kecil di situ ya? Iya. Itu ada pulau kecil, itu tanahnya milik Marco katanya. Oke. Oh ya, tadi bicara mangrove. Oke. Sebelah sini. Ya. Tadi kan di situ ada gateway. Yang Ya, ada gerbang. Ya, ceritanya gini. Karena ada 5 hektaran yang rencananya dilestarikan oleh Pemda di sini. Mereka bikin gerbang di situ. Tapi saya terlebih dahulu merubah tanah ini menjadi kebun mangrove percontohan supaya ada semua jenis di satu tempat. Oh gitu. Memang belum proyeknya. Oh belum jadi selesai. maksudnya Marco sudah menanam ini dulu, Ya. baru ada Gerbang. pemerintah membuat gerbang itu. Ya. Oh jadi lebih duluan Marco dong. Wah, ya, sebenarnya pohon mangrove-nya yang lebih duluan. Pohon mangrove tuh yang mana? Mungkin teman-teman mau tahu boleh. Yang paling kelihatan inilah yang akarnya bikin atau akar buttress akar penunjangnya yang banyak itu rhizophora. Itu manfaatnya untuk apa tuh ditanam? Kalau di sini katakanlah ini hanya untuk edukasi suatu Percontohan saja. Karena saya tidak ambil manfaat dari Mangrove pohon sendiri. mangrove ini. Ya. Kalau dalam puluhan tahun jadi besar mungkin kayunya berguna karena memang dulu orang suka bangun rumah panggung di daerah basah pakai kayu mangrove. Mangrove tertentu ya. Mangrove ada beberapa spesies, ada yang bagus untuk bangun, ada yang tidak. Salah satu jenis biasa dipakai untuk tiang rumah panggung. Ya. Katanya bisa bikin tongkat mancing juga. Ya, oh ya. Jadi mangrove sebetulnya fungsi utamanya untuk menahan abrasi di kali, di pinggir kali, di daerah air payo terutama karena kebanyakan spesies supaya tidak payo. abrasi ya. Dan juga untuk melestarikan alam setempat, untuk bikin tanahnya nafas kembali, ya. Untuk pembudidayaan ikan-ikan dan kepiting juga. Kepiting, ya. Terkenal. Di sini ada yang suka lewat nangkap kepiting. Oh. Ceritanya 10 tahun yang lalu, ini kotak sawah, tapi tidak pernah menghasilkan. Saya nanya yang urus di sini, katanya ini jebol terus, air dari sungai masuk. Air payo, karena kita udah berada di wilayah muara Sungai Cijulang. Ya. Jadi percuma tanam padi, besok harinya kena air asin, mati, hilang. Tapi sekarang jadi diganti menjadi penahan air payo itu yang ya dengan robnya dengan pasang tinggi atau banjir bandang suka mau masuk ke sawah sekarang. Ya, alhamdulillah tidak masuk. Tertahan oleh mangrove. Tertahan oleh tanah ini. Nah, fungsi tanah itu daripada kosong
daripada coba tanam yang mungkin kena keasinannya dan mati, kita tanam yang cocok. Ya, itu mangrove sama pohon ketapang ini yang Oh iya, ya, ini ciri khas pantai. Ya, itu pohon ketapang itu apa tuh manfaatnya kalau pohon ketapang? Ya bisa pakai kayunya sih, tapi kayunya kurang bagus dibanding yang lain. Oh gitu. Ya. Ha-ha. Juga penahan abrasi pantai. Abrasi dan ya, di Batu Karas saja ada banyak Ha-ha. di pinggir pantai. ya, dan itu cukup membuat teduh para pengunjung kalau di pantai ya. Jelas. Ha-ha. Teduh, ya. Ada waru pantai. Itu Waru? juga. Waru. Oh iya, ha. Ya, family hibiscus. Jadi serba ditanam aja. Kenapa nggak ditanam pohon yang lebih bermanfaat, atau karena semacam albasiah atau sayur? Ceritanya untuk uji coba, saya pernah tanam 2 macam manium yang sejenis akasia Mm-mm. dan juga albiso di sini. Albisonya tumbang terlebih dahulu. Apa tapi hidup nggak di sini dia? Mau nggak Hidup. di air payo mau? Albiso sengon ya. Oh iya. Ha-ha. Nah, Satunya lagi kelihatan itu lumayan bertahan, tapi pertumbuhannya agak lambat. Ha-ha, karena mungkin tanahnya tidak sesuai dengan. ya, dia sedot air payo. Mm-mm. Wah, ini juga Nah, ini bibitnya ya. Ini jadi sendiri di sini. apa itu? Mangrove. Pohon rhizophora mangrove ya. Mangrove. Wah, ini yakin kepitingnya banyak ini. Oh ya. Kepiting dan tuh. Wih, ikannya gede tuh, apa tuh? Kelihatan banget tuh ada ikan gede tuh. Bisa ada gabus juga di sini. Oh, Tapi, gabus, iya. Gabus pasti ada ini. Ada yang bilang suka masuk sidat. Sidat. Ya, pokoknya kalau kalau dilindungi begini pasti banyak lah ya hewan-hewan. Selain kepiting, ya hewan-hewan. Ini atasnya ada banyak burung. Mm-mm. Kedengaran kan? Iya. Kicau. Banyak burung betul. Nah, itulah kawan-kawan kecintaan Mr. Marco. Jadi dulu sebelum ada apa tadi namanya itu? Gapura ya? Ya. Sebelum ada gapura, Kang Marco ini sudah lebih dulu menanam pohon mangrove. Ini, ya. Udah lebih dulu. Yang saya mau ceritakan tadi, setelah dibangun itu dan diresmikan, ada pejabat-pejabat lewat sini. Dia kira ini yang Percontohan. ya, tapi bukan yang dimaksud di sana di pinggir sungai yang 5 hektaran. Kalau itu daun nipah punya nggak? Di tanah sini sebenarnya dibatasi oleh pohon nipah. Karena dulu memang banyak di sini aslinya nipah. Oh, ini Di masih seberang jalan juga nipah. ya. Ini Tidak masih agak jarang. punya Marco ini tanah ini. Ya. Wah, luar Nah, biasa. ini pohon kayu yang ditanya tadi yang bermanfaat. Beda ya. Pohon-pohon ini ada berbagai macam. Ada sengon albiso. Ini. Nah ini albasiah kawan-kawan. Ya, Ya mungkin di Indonesia ini udah paling basic lah kalau albasiah. Udah semua orang kayaknya tahu lah. Ada juga yang saya Ya, nggak kenal. ya. Oh ya, ini boleh tahu nggak? Kira-kira umurnya berapa yang ini? Kalau pohon ini 9 tahun. Wow. Pertumbuhannya Lambat termasuk ya? agak terlambat. Lambat, ya. Ini tanah ini belum optimal. Ini nyamplung, ini ciri khas pantai sebenarnya. Tapi jadi juga di tanah biasa. Ya. Dicoba aja dulu. Kalau Ini seumur, hampir Ya. sama. Ini buat pulpa, ya. Kayunya nggak bagus. jadi untuk apa itu? Pulpa seperti untuk bikin kertas. Oh. Ya, kayu gisting Pulp. dan lain-lain bisa dipakai juga. Untuk Nah kalau di tempat lain, Marco ini namanya orang kadang-kadang bilang jengjen. ya. Jengjen. Jadi banyak namanya. Beda lagi mungkin di Kalimantan, Sulawesi udah beda lagi mungkin namanya. Sumatera nggak tahu Jelas lagi. bagi saya itu salah satu tantangan untuk mencari tahu sebenarnya nama resminya dalam bahasa Inggris misalnya apa. Dikasih tahu, oh ini pohon nyamplung.
Tapi kalau saya cari nyamplung di internet misalnya, saya harus cari apa semacam kode di mana ada nama Latinnya. Baru dengan nama Latinnya, saya cari nama aslinya bahasa Inggris. Ya. Beda-beda. Ya. Oh itu pohon nipah punya Marco. Ya, yang nipah ini batas, tapi di sana itu udah punya orang. Oh gitu. Nah, kita akan lihat pohon nipah kawan-kawan. Ya, dengan dekat. Ini. Oh, Marco, itu apa itu? Tampung. Ini apa ini? Saya kira kamu lihat ular. Bukan. Tampung ini ya. Nah, ya itu apa itu? Kayu bakar atau pampung? Panggung. Emang kalau ada ular gimana? Takut? Tidak. Oh, Marco mah nggak takut sama hewan apapun. Kadang-kadang di daerah sini. Boleh saya tahu ini kok banyak lubang? Ya. Ini lubang apa ini? Lajungan atau kepiting gede, kepiting kelapa. Oh, aktif dia ya ini ya? Ya, aktif di sini. Dan ini salah satu masalah atau hama di sawah. Karena bikin lubang di galangan, air bocor atau air asin yang di saat iya. masuk. Oh, jadi dia ada bendung di tempat lain itu masuk dari sana. Iya, kalau merusak padi mungkin tidak, tapi dia membuat lubang. Dia membuat lubang. Tapi merusak padi tidak kan? Tidak seperti tikus. Ya, Oke. tetap aja bermasalah. Iya. Di daerah seperti ini yang sering ada. Nah, ini kawan-kawan lubangnya nih, tuh ya. Ini banyak banget lubang-lubangnya ke sebelah sana. Awas itu apa? Saya kira dia pakai. Nah, tuh lubangnya banyak banget dan ini boleh dikatakan musuh petani juga karena suka membuat lubang dan bocor petakan sawah. Nah, kalau mau lihat. Nyamuknya ampun deh. Ini adalah mangrove. Mangrove. Apa namanya? Nipah Ya, atau dahon. dahon. Ya, itu Daerah dahon disebut cilebok. bener Cilebok. Ini untuk bahan atap rumbia. Aduh, nyamuknya ya ampun. Ini bahan atap rumbia. Ya. Ya udah Marco, yuk kita ke sana. Banyak banget nyamuk nih. Nyamuknya nggak tahan, aduh. Bijinya juga bisa dimakan. Bijinya. Ya. Oh iya, Ya. Boleh saya kasih tahu. Ya apa itu? Ini salah satu jenis campolai. Campolai. Dan ini bukan asli Indonesia. Ini berasal dari wilayah Amerika Latin. Dulu diimpor ke sini buat bikin sirup. Oh, Daerah Cirebon kalau tidak Campolai. salah. Campolai. Iya, di Ada daerah berbagai jenis. di daerah Cianjur juga banyak campolai itu yang dimakan. Okay. Yang kuning-kuning, Kuning. oren. Ya, Kuning ya, keorenan. dan dagingnya teksturnya kayak ubi jalar. Iya benar. Jadi yang dimakan memang kayak ubi jalar gitu, bukan bijinya ya. Oh berarti, itu campolai ya? Iya. Ada satu lagi di situ, beda jenisnya. Oke. Di lahan dia mah segala ada. Nyamuknya ini nggak tahan asli bener. Ya, kembali ke saung aja. Ya udah yuk. Kita akan kembali ke saung. Nyamuknya kawan-kawan ini luar biasa nih. Takut malaria. Balan saya dari geser. Pohon apa itu tadi? Oh ini pohon huni. Huni itu buah-buahan yang Buat bikin asinan. buat rujak. Ya, buliran kecil, warna biru. Kayak genitri. Cuman genitri nggak bisa dimakan. Ya, pohon ini hanya 4 tahunan. Pernah berbuah nggak? Belum. berbuah. Belum. Masih kecil berarti. Ya, taksiran saya 2-3 tahun lagi akan berbuah. Beri teduh. Ini mirip ketapang ya? Ya, mirip. Ini yang membuat pohon mangrove ini sangat mudah ditanam. Kita tinggal ambil bijinya, tancap ke lumpur, Ya. dan dia numbuh. Sini lihat dong. Mana? Boleh dijelaskan Marco itu cara dia berkembang biak, dan ini adalah apanya itu? Ya, oke, ini biji Rhizophora. Rhizophora atau mangrove.
sejenis mangrove. Ha-ha. Salah satu itu nama genusnya. Kalau di daerah sini mungkin bakau kali ya. Ya, ya. Bakau, ha. Ya. Ha. Disebut pasung di sini. Pasung, ya. Atau bakau Mm-mm. bahasa Indonesianya. Ini jatuh aja ke lumpur. Dia mulai nanam akarnya dari sini, pucuknya dari Oh, topi gitu. topi ini jatuh. Iya, ha. Ya. Selong-selong. Jadi mangrove ini, kawan-kawan, kan mangrove ini biasanya hidup itu kan di pinggir-pinggir kali ya. Ya. Di pinggir-pinggir kali, di mana kalau buahnya ini tidak, ini kan begitu dia jatuh langsung celep ke apa namanya, ke lumpur. Ya. Nah, jadi dia langsung bisa berkembang biak. Nah, kalau misalnya tidak langsung nancep, ya dia akan terbawa oleh air. Terbawa oleh air dan kadang-kadang kita ketemu di tempat yang jauh dari pohon induknya. Iya. Mungkin tergeletak, tapi Ha-ha. tidak apa-apa. Nanti dia juga Ah, bakalan numbuh ke atas. begitu. Jadi itulah Tuhan sudah merancang ya, sudah mendesain dengan sehebat mungkin. Jadi dia begitu jatuh langsung cerep Ya. di sekitar dia gitu. Coba kalau misalnya buahnya kayak buah kelapa gitu loh, begitu dia Oh, jadi terbawa. terbawa, seberang iya, laut, mungkin ke terbawa tempat baru. begitu. Jadi memang Tuhan sudah merancang sedemikian rupa ya. Baiklah Marco, luar Lanjut biasa, aja. luar biasa Marco ini. Ini apa, waru pantai lagi. Warung pantai. Mm-mm. Waru pantai. Waru pantai. Ini nyamplung yang tadi kita lihat batangnya. Ini Ha-ha. masih muda di sini, jadi kelihatan daunnya. Saya rasa bagi pengunjung pantai ini Sudah tak hal asing yang lagi. biasa, ya. Tapi itu manfaatnya hanya untuk, Ya, saya bilang pulpa kayunya kurang bagus. ya, tapi itu tanaman ya, pantai aja ya. jangan bilang pohon tidak berguna, semua pohon berguna. Oke, itu jangan bilang kayak begitu katanya. Ini pohon penggung. pohon apa? Penggung. Katanya bijinya bisa dimakan. Ada sisa-sisa di Oh tanaman. itu, Ya, ini iya. sering dipakai sebagai pohon batas karena bisa ditanam berbarengan. Hmm. Kalau di daerah seperti ini mungkin pohon batas yang lain seperti puring, Puring, ya. puring tidak tahan dengan sisa air payo, tapi penggung bisa Oke. untuk menggantikannya. Nah itu apa itu? Ini masih rhizophora. Oh itu apa namanya? Oh ya. Kembangnya. Oh ini bunganya pohon mangrove. Salah satu. Yang sudah gedenya ya kayak gini nih. Ya. Nah, tuh. Nah, ini yang sudah gedenya ya, di atasnya kayak ada semacam bonggolnya gitu ke bawah terus, dan ujungnya ini sangat lancip sekali ya, dia untuk menancapkan ke apa namanya, ke lumpur di sungai. Luar biasa ya, luar biasa. Ini masih punya Marco semua Ya, tanahnya ya, sampai ya, sini. ya. Wah, luas banget tanahnya. Sampai batas pohonnya di situ sawah punya orang. Luas banget. Dia sampai tahu jenis-jenis pohon-pohon. Oh, itu ada jengjen juga ya. Ya. Ha-ha. Wah. Mungkin 5 tahun yang lalu. Oh, kecil ya. Ya. Ha-ha. Wah, ini ya, ada kolam nih. Iya, ini perubahan tanah dengan Wah, ini mah ada gabusnya ini mah biasanya nih. Ini nggak ditanam juga nih ikannya. tidak ditanam. Ini nggak bisa ditanam sekarang karena ini bagian dari pengaliran air dari sawah sekarang. Sengaja kami buka supaya air lewat setelah jadi beberapa pohon mangrove. Ada 2 jenis. Ya, yang saya jelaskan tadi tentang waktu kami tanam mangrove ini karena Teh Haji Yuyu ingin sekali ditanam mangrove di sini sebagai percontohan, sebagai Edukasi juga. edukasi ya. Oh, jadi istri pertama ya yang Ya, istri pertama punya- saya. Dia merasa sebaiknya orang sini menghargai
pohon-pohon asli yang ada daripada pohon mangrove semua ditebang, harus dilestarikan juga karena sumber penghasilan mereka untuk nelayan, untuk sebenarnya untuk menahan ya seperti ini, menahan abrasi, menahan masuknya air asin. Ini penting juga untuk petani padi. Oke. Ya. Oke. Ya, mungkin kurang terkendali air di sawah ini, di sawah orang. Jadi kadang-kadang padinya rusak, kadang-kadang kekeringan juga. Itu berarti ikan itu nggak ditanam ya Marco ya? Tidak ditanam. Wah. Kita lepas dari kolam orang. Sama kayak deket rumah. Ya, seperti itu. Banyak loh ini ikannya asli bener. Dan sayang sekali hari ini nggak ada koi itu untuk di. Ini ikannya banyak banget loh. Ada koi kemarin. Oh gitu ya? Bagus. Warnanya orange, Wah. hitam. Tapi hebat orang sini nggak apa namanya? Nggak diburu gitu loh. Biasanya kalau ada lihat ikan begini gratis banyak kelihatan. Wow, kalau enggak kadang-kadang diracun. Kita nggak tahu malam hari. Oh gitu. Tapi ini masih ada sisa, bagus lah. Ya. Ini pohon penggung yang sudah dibiar jadi gede. Hmm. Lumayan keras kayunya. Ya.